Drama ini dimulai dengan memperkenalkan karakter utama, Yuan Qian, seorang mahasiswa tahun pertama di jurusan seni patung Universitas Suanzhou. Yuan Qian memiliki dua impian yang sangat ingin ia wujudkan. Impian pertamanya adalah pindah ke jurusan lukisan minyak, dan impian keduanya adalah mengalami sebuah kisah cinta. Suatu hari, ketika Yuan Qian memasuki kamar asramanya, ia menemukan teman-teman sekamarnya sedang bermain kartu. Teman pertama adalah Lu Xin, seorang yang sangat menyukai makanan. Teman kedua adalah Lu Jia, seorang yang sangat baik tetapi juga cukup mudah marah. Teman ketiga adalah Xu Song, yang merupakan tipe orang yang paling tenang di antara mereka. Yuan Qian bergabung dengan mereka dalam permainan kartu sambil berharap bisa segera mewujudkan impian-impiannya. Ketika Yuan Qian hendak memasuki kamar mandi, tiba-tiba tim pengawas melewati asrama dan mulai memotret serta memberikan peringatan kepada semua gadis. Pada hari yang sama, Yuan Qian sedang dalam perjalanan menuju ujian pindah jurusan untuk mewujudkan impian pertamanya. Namun, dalam perjalanan, ia secara tidak sengaja bertabrakan dengan Qin Shen dan jatuh ke dalam danau. Qin Shen, yang merupakan teman satu timnya dalam tim dayung di danau tersebut, segera menolongnya. Setelah diselamatkan, Yuan Qian menyadari bahwa ia sudah terlambat untuk ujian. Ia cepat-cepat mengambil tasnya dan berlari menuju lokasi ujian. Qin Shen berusaha mengingatkannya untuk mengganti pakaian, tetapi Yuan Qian hanya membalas dengan cepat dan melanjutkan lari ke ujian. Sayangnya, ketika ia tiba, pengawas ujian menolak untuk membiarkannya masuk setelah melihat formulir ujian yang basah dan tidak bisa memastikan identitasnya. Setelah Yuan Qian kembali ke asrama dan menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya, mereka memberitahunya bahwa Qin Shen, yang telah menyelamatkannya dari danau, adalah seorang yang sangat tampan dan rajin. Qin Shen bekerja di kafetaria kampus dan membiayai dirinya sendiri. Teman-temannya menyarankan Yuan Qian untuk memberinya hadiah sebagai ungkapan terima kasih, dan mereka bahkan berpikir bahwa Qin Shen mungkin menjadi pasangan yang cocok untuknya. Yuan Qian kemudian memberikan jam tangan sebagai hadiah dan memberikannya kepada Qin Shen. Saat itu, Qin Shen mendengar Yuan Qian berbicara di telepon dengan temannya tentang dirinya. Yuan Qian mengungkapkan bahwa ia menyukai seseorang yang memperhatikan semua gadis, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengetahui apakah ia spesial di mata orang tersebut. Qin Shen teringat pada masa kecilnya ketika temannya juga mengatakan hal yang sama, dan ia merasa senang saat mulai curiga bahwa Yuan Qian mungkin adalah orang yang dimaksud. Saat Yuan Qian sedang berjalan, ia bertemu dengan Qin Shen, yang menghentikannya dan mengatakan bahwa ia terlihat lelah. Qin Shen memberikan sebotol obat kepadanya dan mengatakan bahwa obat tersebut adalah untuk mengobati rasa sakit yang disebabkan karena ia adalah penyebab Yuan Qian jatuh ke danau. Keesokan harinya, Yuan Qian berbicara dengan temannya, Lu Xin, di ruang makan. Ia mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki patung Qin Shen. Tiba-tiba, ia melihat Qin Shen berdiri di samping mereka, dan patungnya berada di ujung ruangan. Di akhir hari, Yuan Qian memutuskan untuk kembali bekerja pada patungnya agar bisa menang dalam pameran yang akan diikuti oleh jurusan patung. Ketika ia sampai di ruang pameran, lampu-lampu dimatikan, dan ia menabrak meja tempat patungnya berada, menyebabkan kerusakan pada patungnya. Yuan Qian berencana untuk memperbaikinya keesokan harinya ketika ia bertemu dengan Qin Shen. Qin Shen mengatakan bahwa ada seseorang yang masuk ke ruang pameran kemarin dan merusak patungnya. Ia memutuskan untuk memeriksa rekaman dari kamera pengawas. Ketika ia keluar, Yuan Qian mengikuti dari belakang dan mendapati Qin Shen sedang menunggunya di luar. Yuan Qian meminta maaf karena telah merusak patungnya dan menjelaskan bahwa ia telah mencoba memperbaikinya. Qin Shen menjelaskan bahwa ia lebih merusak daripada memperbaikinya. Kemudian, Qin Shen menemui profesor dan mengatakan bahwa patungnya belum selesai. Profesor memutuskan untuk menggunakan patung lain untuk pameran. Yuan Qian merasa sangat kecewa karena telah membuat kesempatan Qin Shen hilang. Setelah kejadian itu, Yuan Qian merasa sangat kacau dan pergi ke kamar mandi umum di kampus bersama temannya untuk mandi. Temannya memperingatkan Yuan Qian untuk tidak pergi ke bagian belakang kamar mandi karena ada kecelakaan yang terjadi di tempat itu sebelumnya, dan kampus telah menutup pintu di akhir lorong tersebut. Semua kamar mandi sudah penuh, jadi Yuan Qian memutuskan untuk pergi ke bagian belakang dan membuka pintu. Di sisi lain, ia menemukan kamar mandi pria, dan suara gaduh dari para pria membuatnya merasa tidak nyaman. Yuan Qian menutup matanya dan tetap di tempatnya. Ketika Qin Shen melihatnya, ia segera mengambil handuk dan menutupinya di kepala Yuan Qian, lalu membawanya kembali ke kamar mandi wanita dan menutup pintu. Sementara itu, temannya, Nong Nong, yang mengagumi Qin Shen, memberitahu Yuan Qian bahwa dia melihat kejadian tersebut. Di kamar mandi, Yuan Qian sedang menggunakan handuk milik Qin Shen dan berbicara dengan temannya tentang hubungan mereka. Keesokan harinya, akan ada pertandingan bola basket di mana tim patung akan berhadapan dengan tim lukisan, dan kapten memutuskan bahwa pertandingan tersebut akan melibatkan pemain wanita dan pria. Yuan Qian terpaksa ikut serta dalam latihan bersama temannya setelah nama mereka dicatat dan dikirimkan kepada kapten. Pada hari pertama latihan, Qin Shen datang dan tidak menemukan satupun dari mereka. Ketika ia bertanya kepada temannya, ia diberitahu bahwa Yuan Qian akan menggantikan tempatnya karena dia sedang sibuk. Qin Shen
menolak dan meminta agar temannya menghubungi Yuan Qian untuk datang. Ketika Yuan Qian tiba, Qin Shen mencoba melemparkan bola kepadanya, tetapi Yuan Qian tidak bisa menangkapnya. Qin Shen mengatakan bahwa Yuan Qian tidak perlu berlatih, tetapi Yuan Qian tetap bersikeras untuk melanjutkan latihan. Setelah latihan selesai, Yuan Qian menabrak botol air dan menumpahkan air ke pakaianannya. Qin Shen segera mendekatinya dan menutupi Yuan Qian dengan jaketnya. Semua orang terkejut dengan reaksinya. Yuan Qian kemudian meninggalkan mereka dan pergi ke kamar mandi untuk mengeringkan pakaiannya. Pada hari pertandingan, Qin Shen memanggil Yuan Qian dan bertanya apakah ia tahu apa yang harus dilakukannya. Yuan Qian menjawab bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menang. Qin Shen mengatakan bahwa yang diharapkan darinya adalah tidak melakukan apa-apa dan menjelaskan bahwa kehadiran wanita dalam tim adalah keputusan kapten, bukan keputusan mereka. Dengan demikian, Yuan Qian tetap jauh dari bola selama pertandingan. Seperti yang diminta oleh Qin Shen, Yuan Qian tetap jauh dari bola selama pertandingan. Di tengah pertandingan, Shen bermain dengan tim tari setelah diminta untuk bergabung. Qin Shen memperhatikan sebuah luka di leher Shen yang sama dengan luka di leher temannya di masa kecil. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa Shen adalah teman masa kecilnya. Saat istirahat, Qin Shen memastikan keadaan Shen dan bertanya tentang panda yang dulunya tinggal bersamanya ketika masih kecil. Shen mengonfirmasi bahwa mereka berasal dari kota yang sama, dan Qin Shen yakin bahwa Shen adalah teman masa kecilnya. Setelah itu, Yuan Qian meminta Qin Shen untuk mengoper bola kepadanya, bahkan jika hanya sekali. Qin Shen setuju. Ketika babak kedua dimulai, Qin Shen mengoper bola kepada Yuan Qian, dan ia berhasil mencetak gol. Yuan Qian sangat senang, tetapi kemudian ia menyadari bahwa gol tersebut sebenarnya masuk ke gawang timnya sendiri. Di akhir pertandingan, kedua tim imbang. Qin Shen membawa bola dan mengoperkannya kepada Yuan Qian. Yuan Qian mencetak gol terakhir, dan tim mereka memenangkan pertandingan. Keesokan harinya, Yuan Qian dan temannya, Suwon, terlambat tiba di lapangan untuk latihan. Kapten menghukum mereka dengan meminta mereka membersihkan ruang olahraga selama seminggu. Shen sangat senang dan mencoba mendekati Yuan Qian, mengatakan bahwa ia akan menjadi pacarnya di masa depan, tetapi Yuan Qian menghindarinya. Saat mereka membersihkan ruang olahraga, Qin Shen tiba, dan Yuan Qian berlari mengejar Shen sambil mencoba memukulnya karena telah mengganggunya. Yuan Qian melemparkan handuk, tetapi malah mengenai Qin Shen. Yuan Qian meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka sedang membersihkan peralatan olahraga. Setelah pertandingan berakhir, Yuan Qian pulang ke asrama dan bertemu dengan temannya, Lu Xin, yang memberitahunya bahwa ia mengagumi seorang pemain game bernama Song dan bahwa Song telah mengirimkan permintaan pertemanan serta bermain dengannya di internet. Keesokan harinya, Yuan Qian bertanya kepada Qin Shen tentang permainan yang dia mainkan di internet. Qin Shen menunjukkan permainan tersebut, dan Yuan Qian memastikan bahwa itu adalah permainan yang dimainkan oleh temannya, Lu Xin. Setelah itu, ketika Yuan Qian pergi ke ruang patung, ia menemukan temannya menangis. Lu Xin menceritakan bahwa Song telah meninggalkannya setelah ia membelikan jaket untuknya, mengirimkannya, dan mentransfer uang ke rekeningnya. Yuan Qian memberikan dukungan kepada temannya dan kemudian kembali ke ruang olahraga untuk memantau Qin Shen. Namun, saat ia mendengar suara, ia segera bersembunyi. Ternyata, Qin Shen lah yang datang ke ruang olahraga. Yuan Qian bertanya kepada Qin Shen bagaimana dia bisa berada di sana, mengetahui bahwa dia telah mengunci pintu dari dalam. Yuan Qian membuka pintu dan menemukan Qin Shen dan Liang-Liang di luar. Qin Shen mengatakan bahwa dia mengunci pintu untuk mencegah orang masuk, dan Yuan Qian meminta maaf. Qin Shen memegang tangan Yuan Qian dan mengajaknya untuk memindahkan peralatan olahraga. Yuan Qian merasa tidak nyaman dan berusaha untuk mendekati Qin Shen, tetapi Qin Shen berbicara dengan nada kesal. Yuan Qian akhirnya pergi dan meninggalkannya. Setelah itu, Yuan Qian kembali untuk memindahkan peralatan olahraga dan Qin Shen membantunya. Ketika Yuan Qian mencari kain yang digunakan untuk membersihkan peralatan olahraga, ia menemukannya di tempat yang tinggi dan berusaha mengambilnya. Qin Shen membantu Yuan Qian mengambil kain yang ia butuhkan. Ketika ia turun dan duduk, temannya mengirimkan pesan bahwa ia sedang berada di lapangan dengan Song dan bahwa Song tidak mau dikenali. Yuan Qian segera pergi ke lapangan dan bertanya kepada Song tentang janji-janji yang ia buat di internet dan uang yang telah diambilnya, termasuk jaket yang dikenakannya yang ternyata dibeli oleh Yuan Qian. Song menjelaskan bahwa jaket tersebut adalah milik temannya di asrama dan bahwa ia sudah lama tidak bermain game di internet. Akhirnya terungkap bahwa temannya adalah orang yang telah meretas akun Song dan mengambil uang dari Lu Xin, serta memanfaatkan temannya di internet. Sementara itu, Yuan Qian duduk di sebuah restoran dan merekam video untuk menunjukkan kepada temannya, di mana temannya sedang mencontek dalam ujian. Qin Shen sedang makan siang di restoran yang sama. Ketika tisu di mejanya habis, ia mengambil tisu dari meja Yuan Qian, yang menyebabkan telepon Yuan Qian jatuh ke dalam mangkuk sup. Qin Shen membantu membersihkannya dan memperingatkan Yuan Qian agar tidak menyusup ke urusan orang lain. Yuan Qian menjawab bahwa itu adalah situasi darurat dan ia harus bertindak. Setelah Qin Shen kembali ke tempat duduknya, Yuan Qian menunggu temannya yang akan pergi. Yuan Qian kemudian duduk bersama Qin Shen dan mengancam akan melaporkannya ke kampus
karena mencontek dalam ujian. Ia menunjukkan video yang telah direkamnya dengan temannya. Qin Shen berusaha merebut telepon dari Yuan Qian dan bertanya tentang apa yang akan dilaporkan. Yuan Qian meninggalkannya dan kembali kepada Qin Shen yang mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Qin Shen menyebut Yuan Qian sebagai orang yang selalu sembrono dan bertanya bagaimana ia mengetahui bahwa Song adalah orang yang dimaksud. Saat Qin Shen dan temannya berbicara tentang ujian, temannya mengatakan bahwa ia menggunakan kecerdasannya dan menebak jawaban dengan benar dan merasa sangat senang. Qin Shen melihatnya dan tertawa. Tiba-tiba, Yuan Qian hampir menabrak tiang dan Qin Shen harus menahannya. Ketika mereka sampai di ruang kuliah, Yuan Qian mencatat nama temannya untuk kehadiran, tetapi profesor datang dan memarahi Yuan Qian. Setelah kuliah selesai, Qin Shen pergi ke kantor profesor dan diminta untuk mencari model fashion. Yuan Qian datang untuk meminta maaf kepada profesor atas tindakannya, dan ketika ia mendengar bahwa Qin Shen sedang mencari model, ia menawarkan diri untuk membantu dan mencari model bersama Qin Shen. Profesor setuju. Ketika mereka mulai mencari model, semua model meminta harga yang sangat tinggi. Temannya memberitahu Yuan Qian bahwa Qin Shen pandai dalam bernegosiasi dan mungkin bisa menurunkan harga. Yuan Qian berpikir untuk meminta bantuan Qin Shen. Ia pergi ke ruang patung, memberikan krim tangan kepada Qin Shen dengan rasa gugup dan mengoleskan sedikit krim ke tangannya. Sebelum ia sempat meminta bantuan, temannya datang dan bertanya apakah ia belum menemukan model. Qin Shen mendengar percakapan tersebut, dan sambil mencari model, ia terus mencium tangannya dan mengingat Yuan Qian saat ia mengoleskan krim padanya, membuatnya merasa senang. Keesokan harinya, ketika Qin Shen tiba di ruang kuliah, ia meninggalkan kartu kontak model kepada Yuan Qian dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu dengan model tersebut sore hari. Namun, profesor datang dan memberitahu Qin Shen bahwa ia membutuhkannya pada waktu yang bersamaan dengan pertemuan model tersebut. Yuan Qian mengusulkan agar ia pergi sendirian untuk bertemu dengan model, sementara Qin Shen pergi bersama profesor. Qin Shen menyetujui dan selesai dengan profesor, kemudian bergegas untuk bergabung dengan Yuan Qian. Ia mendengar Yuan Qian berbicara dengan temannya bahwa ia berusaha untuk menyenangkan profesor setelah menyinggungnya. Yuan Qian juga menawarkan untuk mencari model dan memberikan krim tangan kepada Qin Shen sebagai imbalan atas bantuannya. Qin Shen merasa kecewa ketika mengetahui bahwa Yuan Qian melakukan itu hanya untuk mendapatkan bantuannya, bukan karena ketertarikan pribadinya. Keesokan harinya, Yuan Qian sedang mencuci peralatan patung ketika keran air rusak dan membuatnya basah bersama dengan Qin Shen yang mencoba memperbaikinya. Setelah itu, Yuan Qian berdiri di depan kipas angin untuk mengeringkan pakaiannya. Yuan Qian menawarkan untuk meminjamkan kaosnya kepada Qin Shen agar ia bisa mengeringkannya, tetapi Qin Shen menolak tawaran tersebut. Saat makan siang, Yuan Qian membawa sup untuk Qin Shen, tetapi Qin Shen menolak untuk menerimanya. Kemudian, profesor memilih 3 mahasiswa, termasuk Yuan Qian dan Qin Shen, untuk membantunya dengan proyek patung yang akan diikutkan dalam festival. Mereka dibawa untuk melihat proyek tersebut, tetapi mahasiswa tahun keempat memperlakukan mereka dengan kasar dan meminta Yuan Qian untuk memotong batang pohon untuk digunakan dalam patung. Yuan Qian mencoba menggunakan gergaji listrik, tetapi listrik padam. Qin Shen mengambil alih dan memotong batang pohon tersebut untuknya. Yuan Qian mengingatkan Qin Shen akan bantuannya, dan mahasiswa tahun keempat menuduh Yuan Qian membeli peralatan dari luar. Yuan Qian mengonfirmasi bahwa ia membeli cat dengan persetujuan mereka. Qin Shen datang dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh mahasiswa tahun keempat yang lupa menambahkan bahan pelindung warna, sehingga kesalahan bukan pada Yuan Qian. Setelah itu, mereka berusaha memperbaiki situasi dan bekerja sama. Yuan Qian terus bekerja hingga larut malam, mempersiapkan tanah liat yang akan digunakan. Ketika ia kembali, ia menemukan tempat tersebut kosong dan pintu terkunci. Ia terus memanggil untuk meminta seseorang membukakan pintu. Tiba-tiba, ia melihat Qin Shen yang tertidur di tempat tersebut. Yuan Qian berusaha membuka pintu dengan memanjatnya dan hampir terjatuh, tetapi Qin Shen membantunya dan menurunkannya dengan aman. Setelah itu, Yuan Qian melanjutkan pekerjaannya dan Qin Shen berbicara dengannya, mengatakan bahwa ia tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya hanya untuk menyenangkan profesor. Yuan Qian menanggapi dengan mengatakan bahwa Qin Shen terlalu sombong. Ketika Qin Shen membelakangi Yuan Qian, ia merasa ingin memukulnya karena kesombongannya, tetapi Qin Shen menyadari gerak-geriknya dan tertawa. Kemudian, Song tiba dan membuka pintu untuk Yuan Qian dan Qin Shen, membiarkan mereka keluar. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pekerjaan pada patung. Yuan Qian berdiri berbicara dengan Qin Shen ketika salah satu teman mereka melewati mereka sambil membawa barang dengan kawat besi yang menonjol. Qin Shen menarik kawat tersebut dan menjauhkan Yuan Qian dari jalannya. Yuan Qian melihat luka di tangan Qin Shen dan bersikeras untuk merawatnya, membalut luka dengan perban. Yuan Qian merawat luka Qin Shen dan mengundangnya untuk makan malam sebagai bentuk terima kasih. Qin Shen setuju dan mereka sepakat untuk bertemu di akhir hari. Ketika Yuan Qian kembali ke asrama, ia mengenakan gaun, memakai make up, dan turun untuk bertemu Qin Shen sesuai janji. Namun, Qin Shen terlambat dan saat Yuan Qian mencoba menghubunginya, teleponnya tidak
tidak dijawab. Ternyata, teman-teman Qin Shen di asrama sedang bercanda, dan kepalanya tersangkut di besi ranjang. Qin Shen harus tinggal dan membantu mereka sampai petugas keamanan datang dan membebaskannya. Karena waktu sudah larut malam, Qin Shen berusaha mengejar Yuan Qian untuk bertemu dengannya, tetapi ketika ia sampai di restoran sudah tutup dan Yuan Qian sudah kembali ke asrama. Qin Shen mengirim pesan melalui Facebook, meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak bisa datang karena masalah di asrama. Keesokan harinya, di ruang kuliah, Qin Shen mencoba meminta maaf kepada Yuan Qian, tetapi ia mengatakan bahwa Qin Shen pasti sibuk dan meninggalkannya untuk berbicara dengan temannya. Pada hari berikutnya, temannya memberitahu mereka bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah pertunjukan untuk merayakan ulang tahun kampus. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk berpartisipasi dengan pertunjukan tari, dan mereka pergi kepada Ling Wei untuk meminta bantuannya dalam mengajarkan tari. Ling Wei mulai melatih mereka, tetapi pada hari pertama, Qin Shen tidak hadir. Yuan Qian mengetahui dari teman-teman asrama bahwa pada hari Qin Shen tidak hadir, mereka mengalami masalah. Yuan Qian merasa tidak adil dan menyesal karena tidak mendengarkan penjelasan Qin Shen, dan ia berencana untuk berdamai dengan cara yang tidak langsung pada hari berikutnya. Yuan Qian mengundang teman-temannya untuk minum jus. Ketika Qin Shen datang, temannya memberikan jus kepadanya, namun Qin Shen langsung membuangnya ke tempat sampah. Temannya memberitahu Qin Shen bahwa Yuan Qian yang membawakan jus tersebut untuk mereka semua. Mendengar hal itu, Qin Shen kembali dan mengambil jus tersebut, mengatakan bahwa ia tidak sengaja menjatuhkannya. Ling Wei memperhatikan bahwa Qin Shen tampaknya tertarik pada Yuan Qian, sehingga ia mengambil jusnya. Ling Wei mendekati Qin Shen dan bertanya apakah ia menyukainya. Pada saat itu, Yuan Qian terjatuh. Qin Shen segera menghampirinya, tetapi Ling Wei menahannya untuk menjawab pertanyaannya. Qin Shen akhirnya mendorong Ling Wei dan teman-temannya menyarankan untuk membawanya ke klinik. Qin Shen harus pergi bersamanya ke klinik dan, setelah kembali, meminta maaf kepada Yuan Qian. Yuan Qian menjelaskan bahwa ia mengetahui masalah yang terjadi di asrama dan tidak ingin mendengar penjelasan Qin Shen, mengatakan bahwa seharusnya Qin Shen mengirimkan pesan agar ia bisa memahami situasinya. Qin Shen membenarkan dan mengatakan bahwa ia memang telah mengirim pesan. Ketika Yuan Qian memeriksa Facebook, ia menemukan pesan dari Qin Shen yang sebelumnya tidak ia lihat. Hari pertunjukan tiba, dan semua orang di departemen patung sedang mempersiapkan diri. Yuan Qian dan temannya terlambat mengisi formulir untuk pindah dari departemen. Ketika mereka tiba, teman Yuan Qian menjatuhkan formulir tersebut, dan saat teman-temannya di departemen mengetahui bahwa dia ingin pindah, mereka merasa marah. Yuan Qian berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka mengetahui hal itu dan mencoba menyembunyikan formulir pindah dari tasnya. Yuan Qian bingung dan secara tidak sengaja meletakkan formulir pindah ke dalam tas Qin Shen, karena tasnya mirip dengan tasnya sendiri. Pertunjukan dimulai dengan tema mitologi Yunani, dan selama pertunjukan, Yuan Qian hampir jatuh. Qin Shen segera menangkapnya sebelum ia jatuh, namun tiba-tiba anak panah di tangannya tersangkut pada pakaian Qin Shen dan merobeknya. Qin Shen berusaha memperbaiki situasi dengan meminta Yuan Qian berdiri di depannya. Adegan itu berubah menjadi momen romantis. Setelah pertunjukan, ketika Yuan Qian kembali ke asrama, ia mencari formulir pindah di tasnya tetapi tidak menemukannya. Ia menyadari bahwa ia telah meletakkannya di tas Qin Shen karena tas mereka mirip. Ketika Yuan Qian kembali ke asrama, teman-temannya memberitahu bahwa pertunjukan mereka terpilih sebagai yang terbaik di universitas dan foto Yuan Qian dengan Qin Shen diunggah di grup angkatan sebagai foto romantis terbaik. Yuan Qian berada di ruang kuliah dan mencoba mengambil tas dari Qin Shen, namun teman-teman mereka mengira bahwa ia mencoba mendekati Qin Shen karena tertarik padanya. Yuan Qian merasa kesal dan menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara dia dan Qin Shen, dan bahwa dia akan memberitahukan mereka ketika dia memiliki hubungan. Namun, tidak ada yang mempercayainya dan mereka tetap merasa ada ketertarikan di antara mereka. Keesokan harinya, dua orang dari departemen harus pergi ke peternakan untuk memesan hari rekreasi untuk seluruh departemen. Yuan Qian dan Qin Shen terpilih untuk pergi ke peternakan. Selama perjalanan dengan bus, Qin Shen mendengarkan musik dengan earphone di telinganya, tetapi Yuan Qian merasa bosan, jadi Qin Shen memberikan salah satu earphone-nya agar mereka bisa mendengarkan musik bersama sepanjang perjalanan. Yuan Qian terus menanyakan tentang tas tersebut, dan setelah mereka kembali ke asrama, Qin Shen memeriksa tasnya dan menemukan formulir pindah. Dia menyadari bahwa Yuan Qian telah berusaha mendekatinya dalam beberapa waktu terakhir untuk mendapatkan formulir tersebut. Beberapa hari berikutnya, seluruh departemen pergi ke peternakan untuk hari rekreasi, dan Shen juga ikut serta. Saat mereka sampai di peternakan, Yuan Qian dan Qin Shen terlibat dalam kegiatan memotong sayuran. Kemudian, mereka harus membersihkan ikan, tetapi Qin Shen tidak suka melihat darah. Yuan Qian membantu dengan membersihkan ikan tersebut, sementara Qin Shen hanya menonton. Ketika salah seorang teman mereka datang untuk membantu, Yuan Qian tergelincir, dan Qin Shen segera menyelamatkannya. Yuan Qian merasa tidak
tidak nyaman dengan situasi tersebut. Saat mereka kembali ke asrama, teman-teman Qin Shen memberitahu dia bahwa jelas terlihat dia senang saat melihat Yuan Qian membersihkan ikan dan mengatakan dia harus mengakui bahwa dia menyukainya. Teman-teman mereka, termasuk Yuan Qian dan teman laki-lakinya, memutuskan untuk mendekatkan mereka. Mereka merencanakan untuk keluar bersama berempat dan kemudian meninggalkan Yuan Qian dan Qin Shen sendirian. Mereka meyakinkan mereka untuk keluar bersama dan bermain permainan maze. Selama perjalanan, Yuan Qian mengambil tas dari Qin Shen dan mencari formulir pindah, tetapi tidak menemukannya. Qin Shen kemudian masuk dan memberikannya formulir tersebut. Yuan Qian mencoba menjelaskan bahwa dia sebenarnya menyukai temannya di Departemen Lilin, tetapi dari awal dia sudah berniat untuk pindah ke Departemen Seni Lukis. Qin Shen mendengarkan penjelasannya dengan penuh perhatian. Yuan Qian bertanya kepada Qin Shen apakah dia akan memberitahu teman-teman mereka bahwa dia ingin pindah departemen, dan Qin Shen menjawab tidak. Ini membuatnya merasa lebih tenang. Mereka kemudian memulai permainan maze, dibagi menjadi dua tim, dan mulai memecahkan teka-teki sambil mencari kunci untuk keluar dari maze. Ketika mereka berdua mencari kunci, mereka saling terjatuh dan terjatuh di atas satu sama lain, membuat Yuan Qian merasa canggung dan cepat-cepat bangkit. Mereka akhirnya sampai di tahap akhir, mencari kunci terakhir yang ada di dalam kotak. Qin Shen memberitahu Yuan Qian bahwa detak jantungnya harus meningkat agar kotak itu terbuka dan mereka bisa mendapatkan kuncinya. Yuan Qian berlari, tetapi detak jantungnya tidak meningkat, jadi Qin Shen memeluknya untuk meningkatkan detak jantungnya. Kotak itu terbuka, dan mereka berhasil keluar dari maze. Mereka terlambat kembali ke asrama, jadi mereka naik taksi untuk pulang. Setelah kembali ke asrama, Yuan Qian mengetahui bahwa dia kehilangan 5 poin dari universitas karena keterlambatannya. Dia merasa sedih karena poin-poin itu penting untuknya agar bisa pindah departemen. Yuan Qian meminta Qin Shen untuk meminta profesor menandatangani pernyataan agar dia bisa menyerahkannya ke asrama. Qin Shen mengatakan bahwa itu hanya 5 poin, tetapi Yuan Qian menjelaskan bahwa poin-poin itu penting untuk perpindahannya. Dia menawarkan untuk memperbaiki hubungannya dengan Ling Wei jika Qin Shen membantu. Namun, Qin Shen menyatakan bahwa dia tidak tertarik pada Ling Wei dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Yuan Qian berusaha untuk mengganti poin yang hilang dengan bekerja lebih keras. Dalam kegiatan media di universitas, Yuan Qian mendapatkan bantuan dari Qin Shen untuk menulis artikel. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa artikel tentang tim dayung tidak akan diterbitkan karena Song telah mengundurkan diri dari kompetisi dayung. Yuan Qian mencoba mencari tahu alasannya dan menemukan Song di asrama pria. Dia mendengar percakapan antara Song dan rekan setimnya, di mana rekannya mencoba membujuk Song untuk kembali ke tim, tetapi Song tetap pada keputusannya untuk keluar. Yuan Qian kemudian mendekati Song dan menunjukkan artikel yang dia tulis, tetapi Song menyatakan bahwa artikelnya tidak berguna karena dia sudah tidak ingin bergabung dengan tim. Yuan Qian merasa sedih dan merobek artikel tersebut. Keesokan harinya, Yuan Qian pergi ke profesor dan meminta tanda tangan pada pernyataan agar dia bisa menyerahkannya ke asrama dan tidak kehilangan 5 poin. Namun, saat dia pergi ke pengawas asrama, dia menemukan bahwa seseorang sudah menyerahkan pernyataan tersebut lebih dulu. Yuan Qian kemudian mengetahui bahwa Qin Shen yang telah mengirimkan pernyataan itu. Dia bertanya pada Qin Shen mengapa dia melakukan itu, dan Qin Shen menjelaskan bahwa dia melakukannya karena dia merasa bertanggung jawab atas keterlambatan Yuan Qian. Yuan Qian merasa tersentuh dengan tindakan Qin Shen dan mengucapkan terima kasih padanya. Di asrama pria, Song terlibat pertengkaran dengan rekannya yang menuduhnya berpura-pura kaya untuk menarik perhatian gadis-gadis. Song akhirnya terlibat pertengkaran fisik dengan rekannya. Qin Shen datang ke lokasi pertengkaran dan menahan Song. Di asrama, Yuan Qian mendengar gadis-gadis berbicara tentang masalah antara Song dan rekannya. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Song. Keesokan harinya, Yuan Qian mengikuti Song dan menemukan bahwa dia pergi ke rumah sakit. Di sana, dia bertemu dengan ibu Song, yang ternyata adalah tetangga lama mereka ketika Yuan Qian masih kecil. Dari ibu Song, Yuan Qian mengetahui bahwa Song mengundurkan diri dari tim dayung karena harus menggunakan uang yang dia kumpulkan untuk memperbaiki perahu dayung untuk biaya pengobatan ibunya. Yuan Qian kemudian menawarkan uang untuk membantu biaya pengobatan ibu Song, dan Song merasa terharu dengan kebaikan Yuan Qian. Ketika Yuan Qian sedang memberikan dukungan kepada Song, Qin Shen melihatnya dan merasa tidak nyaman, terutama karena dia datang bersama temannya yang terluka selama latihan. Kembali ke asrama, Yuan Qian makan siang di kantin, dan Qin Shen bergabung dengannya. Qin Shen bertanya tentang kegiatan Yuan Qian di rumah sakit, dan Yuan Qian menjelaskan bahwa dia mengunjungi ibu Song yang sakit dan bahwa mereka adalah tetangga lama. Keesokan harinya, Yuan Qian melihat Xing Hao sedang mengganggu Ling Wei. Yuan Qian datang untuk membantu Ling Wei dan mengancam Xing Hao agar tidak mengganggu Ling Wei lagi, atau dia akan melaporkannya ke pihak universitas. Ling Wei berterima kasih kepada Yuan Qian dan mengundangnya makan siang. Namun, Yuan Qian menolak karena dia sibuk dengan pekerjaan paruh waktu yang baru dimulai. Yuan Qian sedang membagikan selebaran promosi di kampus ketika ia bertemu dengan Ha Cheng Gao, yang kemudian mengambil selebaran darinya dan
membuangnya ke tanah. Yuan Qian mencoba mengumpulkan selebaran-selebaran itu, dan Qin Shen datang untuk membantunya. Dia memegang tangan Yuan Qian dan meminta Ha Cheng Gao untuk menjauh dari Yuan Qian, lalu membawanya pergi. Yuan Qian berterima kasih kepada Qin Shen atas bantuannya. Keesokan harinya, Ha Cheng Gao terus mengganggu Qin Shen dan berkata bahwa Qin Shen hanya berpura-pura baik dan bahwa dia tidak benar-benar peduli dengan Yuan Qian. Yuan Qian kemudian dipanggil oleh Song dan ditanya apakah dia dan Qin Shen berpacaran. Yuan Qian menjelaskan bahwa tidak ada hubungan romantis di antara mereka, dan Qin Shen yang mendengar ini merasa kecewa. Yuan Qian melamar pekerjaan paruh waktu di sebuah sekolah seni untuk mendapatkan uang pengganti yang telah dia berikan kepada Song, dan dia diterima. Ternyata, Qin Shen juga melamar di sekolah yang sama dan diterima, sehingga mereka bekerja di kelas yang sama. Setelah mereka mulai bekerja di sekolah seni, kepala sekolah mengundang mereka untuk makan malam sebagai sambutan. Ling Wei, yang ternyata adalah saudara kepala sekolah, juga hadir. Selama makan malam, Ling Wei merasa cemburu melihat perhatian yang diberikan Qin Shen kepada Yuan Qian, dan dia mengamati mereka dengan ketidaknyamanan. Qin Shen akhirnya membawa Yuan Qian pulang setelah makan malam, dan di jalan, dia memperlihatkan rasa cemburunya karena perhatian yang diberikan kepada Yuan Qian. Dia merasa Yuan Qian terlalu berusaha untuk mendekatinya, dan dia memberitahu Yuan Qian bahwa dia tidak suka orang yang mencampuri urusan pribadinya. Yuan Qian merasa terluka oleh komentarnya dan pergi setelah perbincangan tersebut. Keesokan harinya di sekolah seni, Yuan Qian menghadapi masalah dengan seorang anak yang sangat nakal. Anak itu memegang laser dan mengarahkannya ke Yuan Qian, membuat situasi semakin sulit untuk diatasi. Qin Shen mengambil jam tangan anak itu, memindai kode QR di atasnya, dan menghubungkannya dengan ponselnya. Dia memberi peringatan kepada anak itu bahwa jika dia terus mengganggu di kelas, dia akan melaporkannya kepada orang tuanya. Setelah selesai, Yuan Qian naik bus untuk pulang ke asrama. Dia merasa tidak nyaman karena semua orang di halte bus menatapnya, dan Qin Shen berdiri di belakangnya. Dia terus mengikuti Yuan Qian hingga mereka turun dari bus. Yuan Qian menanyakan mengapa Qin Shen berperilaku aneh, dan Qin Shen memberitahu dia bahwa ada gambar kura-kura di bajunya. Ternyata salah satu anak telah menggambar gambar kura-kura di punggung bajunya. Qin Shen berusaha membantu dan menjaga Yuan Qian sepanjang jalan. Keesokan harinya, saat Yuan Qian mengajar anak-anak seni, anak yang sama datang dengan membawa tikus. Ketika Yuan Qian mencoba membantu anak itu dengan menggambar, tikus tersebut terjatuh ke dalam bajunya, menyebabkan Yuan Qian berteriak. Qin Shen segera membantu, mengeluarkan tikus dari bajunya. Setelah hari yang melelahkan, Yuan Qian pulang ke asrama di tengah hujan, dan dia tidak membawa payung. Qin Shen melihatnya dan menawarkan bantuan dengan membawa Yuan Qian di bawah payungnya. Mereka sampai di asrama, dan Song melihat mereka bersama, membuatnya merasa cemburu dan tidak senang. Keesokan harinya, Yuan Qian berusaha berbicara dengan anak nakal seperti yang diminta oleh kepala sekolah, berusaha memahami dan menangani perilaku anak tersebut dengan cara yang lebih baik. Yuan Qian mengalami kekacauan ketika seorang anak nakal di sekolah seni menghilang. Setelah menerima telepon, Yuan Qian kembali ke tempat dan mendapati anak itu tidak ada. Dia melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah, yang marah padanya. Namun, Qin Shen datang untuk membantu, memberitahu kepala sekolah bahwa mereka akan menemukan anak tersebut. Dengan menggunakan ponsel anak itu yang terhubung ke jam tangannya, Qin Shen berhasil melacak keberadaannya dan mereka menemukannya. Keesokan harinya, pengawas di kampus memberitahu Yuan Qian bahwa orang tua anak tersebut telah mengajukan keluhan terhadapnya. Keluhan ini berpotensi menghalangi rencananya untuk pindah ke jurusan lain, yang membuat Yuan Qian merasa sangat sedih. Melihat kesedihannya, Qin Shen mengajaknya jalan-jalan dan mengajarinya bermain panahan. Yuan Qian merasa lebih baik setelah itu. Di sekolah, anak nakal yang sebelumnya menghilang memberikan Yuan Qian sebuah gambar yang dia buat sendiri dengan tulisan permintaan maaf. Yuan Qian sangat senang menerima gambar tersebut. Kemudian, anak-anak di sekolah berpartisipasi dalam kompetisi menggambar, dan kelas yang diikuti oleh Qin Shen dan Yuan Qian meraih posisi tertinggi dalam kompetisi tersebut. Kepala sekolah sangat senang dengan pencapaian mereka. Di akhir episode, Qin Shen dan Yuan Qian terlihat memegang sertifikat mereka, menunjukkan keberhasilan mereka dalam pekerjaan mereka.